Itu kekuatan terakhir. Tidak ada kekuatan umat lain. Kekuatan memboikot produk-produk. Berani berani Bapak Ibu memboikot produk Prancis? Saya tak berani. Kalau kita boikot produk Prancis, nanti di boikotnya mobil SMK kita gimana? Kenapa kalian ketawa? Dibalasnya nanti. Sementara mobil kita dalam perjalanan nih mau dipasarkan di Uni Eropa. Apa tindakan kita atas penghinaan yang dilakukan oleh Presiden Prancis terhadap Nabi Muhammad SAW? Perdana Menteri Brazil tidak Islam. Karena argumentasi orang Prancis itu katanya kebebasan berekspresi. Kenapa kalian buat lukisan Nabi Muhammad? Kebebasan berekspresi, guys. Datanglah Perdana Menteri Prancis, di tempelnya gambar bini si Macron itu dengan monyet. Bini Macron itu kan beda jauh. Macron itu pacaran umur 15 tahun dengan gurunya itu. Si Macron itu umur 15 tahun, kelas 3 SMP, pacaran sama gurunya bini orang. Itulah yang dijadikannya bini sekarang. Umur 15 tahun dia pacaran sama itu. Waktu itu perempuan itu umur 29 tahun. Ini si Macron ini sakit jiwa. Datang Perdana Menteri Brazil, disandingkannya gambar bini Macron sama monyet. Tunjuk, mau ngamuk si Macron. Kata si Perdana Menteri Brazil, inilah kebebasan berekspresi itu, katanya. Jadi logika otaknya logika otak sakit. Ketika dia mengejek Nabi, dia katakan kebebasan ekspresi. Waktu gambar bininya disandingkan sama monyet, dia mengamuk. Apa maksudnya? Berekspresi untuk Nabi kalian boleh, tapi berekspresi untuk bini dia tak boleh. Ini orang otaknya sakit. Kalaulah kita punya pemimpin yang adil, yang kuat, yang gagah, yang perkasa, yang bangga, itu ditarik hubungan diplomatik, itu ditutup kedutaan Prancis, barulah hebat. Betul? Ada itu di sinetron-sinetron. Di alam nyata tak ada, di alam gaib ada. Paling tidak kita embargo produk-produk Prancis. Itu kekuatan terakhir. Tidak ada kekuatan umat lain. Kekuatan memboikot produk-produk. Berani berani Bapak Ibu memboikot produk Prancis? Saya tak berani. Kalau kita boikot produk Prancis, nanti di boikotnya mobil SMK kita gimana? Kenapa kalian ketawa? Dibalasnya nanti. Sementara mobil kita dalam perjalanan nih mau dipasarkan di Uni Eropa. Astagfirullahaladzim. Inilah jamaahnya. Awak serius udah ketawa. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin. Udah jelas dah. Patut kertas ini warna kuning. Tahu jamaah. Inilah. Jamaah ini tak bisa membedakan kapan awak serius, kapan awak bergurau. Kawan saya laki-laki Pak Ustadz berpisah dengan istrinya karena suaminya itu Syiah dan berperilaku kasar. Mereka sudah rumah tangga 30 tahun. Lalu si ex istrinya itu menikah dengan saya dan anak-anaknya pun berpihak kepada saya. Saya galau karena ex suami kawannya itu bilang kami ini pengkhianat. Dia tak akan memaafkan kami di akhirat. Sementara saya rutin bertemu dengan ex istrinya juga anak-anaknya yang mereka tak punya keluarga satupun di sini. Kalau dia sudah cerai, kau nikahi itu istrinya itu, kau jaga anaknya, jaga akidahnya supaya dia tetap ahlus sunnah wal jamaah. Lakinya yang mengatakan pengkhianat ini, kau lapor ke Polda penistaan nama, kau penjarakan dia, kau benamkan dia dalam penjara. Udah jelas? Nah, udah lakukanlah. Yang tanya juga lagi. Kadang orang ini masih bertanya. Nanti pengajian lagi tanya, jangan tanya, langsung. Hari ini tak buka kantor polisi, Senin kau masukkan dia, laporkan. Saya yang ngejek-ngejek saya itu saya laporkan, mencret dia. Kalau kita punya tabungan syariah Bank Riau Kepri, tahunya ada undian dapat hadiah, apakah uangnya itu riba Pak Ustadz?
100 ribu, 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 mengumpulkan duit 100 ribu sebanyak 100 orang. Berapa hasilnya? 10 juta. 100 ribu mengumpulkan 100 orang 10 juta. Habis itu mereka masukkan ikan emas ke dalam satu kolam besar. Ikan itu kenyang, dipancing. Siapa yang dapat ikan ini dapat 10 juta. Itu judi. Karena uang yang dikumpul tadi lalu kemudian dijadikan sebagai uang yang diputar, maka dia judi. 3 hari 3 malam menunggu tak dapat. Ikan tuh kenyang nih, Bok. Tengok ikan, kesian gitu. Aku kenyang gitu ikan. Judi. Tapi kasusnya nih beda. Saya punya toko, jual TV, jual perabot dan lain sebagainya. Kemudian saya punya untung. Untung saya itu dapat 30 juta. Tidak ada hubungan dengan mereka, karena ini untung saya punya saya. Lalu kemudian saya undi pembeli-pembeli saya. Lalu kemudian mereka dapat umroh. Boleh apa tak boleh? Boleh. Karena bukan uang yang diputar, tapi hasil keuntungan. Aslinya uang itu punya saya, milik saya. Begitu juga dengan ini. Uang ini milik bank syariah. Bank syariah itu halal. Karena bagi hasilnya itu mudharabah. Karena bagi hasilnya itu murabahah. Dibenarkan menurut Dewan Syariah Nasional, menurut hukum Islam ahli-ahli fikih. Duit itu milik bank syariah. Tapi karena dia mau menarik nasabah, diundi, maka hasilnya itu halal. Kalau tak mau terima, kasih ke saya. Pagi ini juga, secepatnya, sebelum merubah pikiran. Nanti langsung kita adakan penyerahan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya tunggu. Bagaimana hukumnya kalau kita berobat dengan non-muslim? Kalau sudah mati semua dokter di Pekanbaru, tak ada lagi dokter Islam. Adalah dokter terakhir di dekat simpang Damai Langgeng. Begitu sampai di situ, dokter itu pun sakratul maut. Tak ada lagi. Tinggallah satu-satunya ini. Dan dia orangnya amanah. Saudara kita yang non muslim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau yang non muslim itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak membunuh kamu, tidak memusuhi agama kamu, tidak menyebarkan karikatur mengejek nabi kamu, dia baik dengan kamu, antabarruhum, kau buat baik sama dia, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada dia. Boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Baru saja dapat kabar, pagi ini saya habis dari masjid ini akan panen tanah wakaf kebun jeruk. Jadi kemarin itu kita menjual satu batang limau nipis 50.000. Hasilnya dibagi untuk penanam, untuk pemodal, untuk pewakaf yang akan digunakan untuk Yayasan Tabung Wakaf. Pagi ini mau panen, mau dihadiri oleh penasehat dari Dewan Dakwah, namanya Pak Bahtiar Bakar. Meninggal dia pagi ini. Niat baiknya sudah sampai. Untuk Pak Bahtiar Bakar dan orang-orang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa hukumnya memelihara reptil, ular, iguana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat namanya Abu Umair. Abu Umair ini memelihara burung. Nama burungnya Nughair. Yang punya burung Umair. Nama burungnya Nughair. Nughair itu artinya burung pipit. Dulu burung gereja, pindah ke masjid burung mu'alaf. Jadi kata Nabi kepada Umair tadi, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, apa kabar burung pipit engkau? Itulah dalil boleh memelihara burung pipit dengan syarat dan ketentuan berlaku. Buat sangkarnya itu besar supaya dia bisa terbang kian kemari, ada pokok kayu, ada kolam-kolam di dalam. Buat dia berpasang-pasang di dalam.
Kalau bisa burung pipit satu, buat burung pipit perempuan betina itu agak 5, agak 3, biar poligami dia. Bilang sama ibu tuh, aku memang tidak bisa mah, tapi burung ini kita biarkan ya. Jangan tersiksa dia di situ. Lalu kemudian bisa tak dikiaskan burung ini Pak Ustadz kepada reptil, ular sawah dan lain sebagainya? Inilah yang saya belum ketemu titik. Kok bisa dia menyamakan ular sawah, apalagi ini ular ini kan banyak sebagian kita menjijikkan. Maka dalam Islam itu apa kadar standar keislaman seseorang itu, bagaimana kita mengukur kualitasnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau menengok kualitas keislaman seorang, tengoklah dia meninggalkan sesuatu yang tak penting. Ada orang memelihara ular sawah, ular tuh makan daging, dia makan ikan asin. Memelihara ular sawah, budgetnya 1 bulan 3 juta. Ada anak yatim tak bayar uang sekolah di Pekanbaru nih, jual tisu di lampu merah. Lebih sayang dia sama ular daripada anak yatim. Fadzalikal ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oleh sebab itu maka saya pribadi lebih setuju kalaupun mau melihara burung seperti yang dalam hadis. Adapun ini lebih baiklah budgetnya itu. Ada orang memelihara anjing herder untuk sampo anjingnya aja budgetnya sampai 500.000 untuk sampo anjing, belum lagi dokter anjing, belum lagi makanan anjing. Sementara dia pun ke dokter tak pernah. Dia pun pakai sabun telepon. Tahu ibu sabun telepon kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lebih menyalurkan hobi lagi pula. Dulu saya pernah memelihara burung serindit. Tahu burung serindit? Khas Riau itu burung serindit. Saya belilah di pasar air Molek Indragiri Hulu burung serindit. Saya sangkarnya dari rotan yang dibelah. Saya sangkutkan di pokok jambu. Begitu balik sekolah, waktu itu masih sekolah, balik sekolah aku tengoklah burung serinditku itu dikerubungi semut angkrang. Maka saya ambil burung serindit itu, saya lepaskan angkrang yang menggigit matanya, menggigit mulutnya. Setelah itu saya lepaskan, hai burung serindit, minta maaf kepada Allah Ta'ala, aku lepaskan. Waktu itu saya kelas 5 SD. Sejak itulah saya tak mau memelihara burung, karena menurut saya kelas 5 SD sudah berakal saya. Ini ada pula orang udah bercucu tak berotak. Kelas 5 SD saya sudah merasakan bagaimana sayangnya ke hewan, ke burung. Sampai sekarang tak mau saya. Kalau anak-anak nih mau minta, mau nanti kita beli, kita buatkan sarang besar. Sarang besar, buat sarang, masukkan situ burung kuau, burung cendrawasih, atau burung-burung apa. Tapi jangan lupa urus surat izinnya. Kalau tidak nanti kau dikurungkan ke polisi hutan. Jelas kan? Jelas insya Allah. Hah? Ini udah? Ini? Oh duit. Oh, banyak duit nih. Jarang-jarang masjid nih ngasih duit. Biasanya pakai transfer aja. Duit. Ini nampaknya masjid Suhada ini harus sering kita kesini. Banyak duit. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kul Muhammadun asraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Habis pula suara. Kalau ada suara saya tadi saya habiskan. Banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Ini